Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semuanya sehat kan? Dan harus selalu sehat. Nah, anak-anakku semuanya, kita harus tetap semangat ya. Semangat dalam belajar, semangat dalam segala halnya. Dan kita juga harus selalu menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker ketika akan keluar rumah, lalu selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak supaya tetap aman. Nah, dan sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengulang lagi nih ice breaking yang kemarin. Sekarang makin kompak enggak ya? Yuk kita bareng-bareng. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali ya. Kalau bilang siang 2 kali. Kalau malam 3 kali. Nah, kita mulai. Malam, siang, pagi, malam, siang, pagi. Nah, sepertinya sudah pada fokus ya, sekarang mah sudah pada kompak. Nah, kan sekarang ini kan lagi pembelajaran daring ya. Nah, jadi untuk pengerjaan soal yang diberikan oleh ibu guru masing-masing harus dikerjakan, dan kalau bisa itu tepat waktu ya untuk mengumpulkannya, supaya agar membantu dalam sistem penilaiannya. Nah, untuk absensinya tersendiri, Ibu nanti akan share di WA group untuk linknya, atau nanti Ibu akan kasih tahu bagaimana untuk cara mengisi absensinya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memaparkan beberapa hal dulu ya. Untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD, yaitu terdapat dua poin. Yang pertama poin 3.2 yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan yang kedua yaitu 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu yang kedua ada indikator. Nah, untuk yang pertama indikatornya yaitu pada titik 3.2.2 yaitu memahami hubungan antara fungsi sinus dan kosinus yang dinyatakan dalam rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan yang kedua yaitu 4.2.1 yaitu menentukan nilai penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan keperkalian. Nah, adapun untuk fungsi pembelajaran materi ini yaitu yang pertama yaitu dapat menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus ke bentuk penjumlahan dan pengurangan, lalu dapat mengubah bentuk jumlah atau pengurangan sinus atau kosinus ke rumus perkalian sinus atau kosinus. Yang ketiga yaitu dapat menentukan nilai jumlah atau pengurangan sinus dan kosinus sebagai perkalian sinus atau kosinus. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sinus atau kosinus. Nah, untuk materinya yaitu yang pertama kita tetap akan mengingat bagaimana konsep trigonometri, yang kedua sudut istimewa, yang ketiga jumlah dan selisih dua sudut, yang keempat perkalian fungsi trigonometri, dan yang terakhir yaitu materi sekarang penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, mengingat ya ini konsep trigonometri, kita melihat dari segitiga siku-siku, dan ini itu untuk alfanya itu diapit di C dan B ya. Nah, untuk kita mencari sin yaitu demi depan miring. Depan dari theta ini yaitu A, dan miring dari theta ini yaitu C. Jadi A per C. Yang kedua yaitu cos theta. Untuk mencari cos yaitu cos sami, samping per miring. Sampingnya itu B, miringnya itu C. Yang ketiga yaitu tan depan per samping. Nah, depannya itu ini A ya, dan sampingnya itu B. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kosek miring C per depan A. Lalu ada secant theta yaitu miring C per samping B. Dan yang terakhir ada kotangen theta yaitu samping B dan depan A. Nah, ini untuk konsep trigonometri harus selalu diingat ya. Untuk yang selanjutnya yaitu sudut istimewa.
untuk mengingat juga ya. Nah, di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, untuk mencari ini juga ada di segitiga yang tadi, bisa ya menggunakan itu. Nah, kita langsung saja ke sudut istimewanya, yaitu sin 0 derajat itu yaitu 0, sin 30 derajat yaitu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat yaitu 1. Nah, untuk cos sendiri ini kebalikan dari sin, yaitu cos 0 derajat yaitu 1, cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan cos 60 derajat yaitu setengah, dan cos 90 derajat yaitu 0. Nah, untuk tangan yaitu tangan 0 derajat yaitu 0, tangan 30 derajat yaitu setengah akar 3, tangan 45 derajat yaitu 1, tangan 60 derajat yaitu akar 3, dan tangan 90 derajat yaitu tidak terdefinisikan. Nah, ini harus diingat juga ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jumlah dan selisih sudut. Nah, untuk sin alfa ditambah beta yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, untuk sin alfa dikurangi beta yaitu sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, untuk cos alfa ditambah beta yaitu cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk cos alfa dikurangi beta yaitu cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk tangan alfa ditambah beta yaitu tangan alfa ditambah tangan beta dibagi 1 dikurangi tangan alfa dikali tangan beta. Nah, untuk tangan alfa dikurangi beta yaitu tangan alfa dikurangi tangan beta dibagi 1 ditambah tangan alfa tangan beta. Nah, itu juga harus selalu diingat ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkalian fungsi trigonometri yang kemarin ya kita bahas. Nah, ya, untuk mencari 2 sin alfa cos beta yaitu dengan rumus sin kali alfa tambah beta ditambah sin kali alfa kurangi beta. Nah, yang kedua yaitu untuk mencari 2 cos alfa sin beta yaitu sin kali alfa ditambah beta dikurangi sin dikali alfa dikurangi beta. Nah, untuk mencari 2 cos alfa cos beta yaitu cos kali alfa ditambah beta ditambah cos dikali alfa dikurangi beta. Nah, untuk yang terakhir yaitu mencari negatif 2 sin alfa sin beta yaitu cos dikali alfa ditambah beta dikurangi cos kali alfa dikurangi beta. Nah, itu juga harus selalu diingat. Nah, untuk selanjutnya kita ke materi ya. Materi kita yaitu dalam bentuk penjumlahan keperkalian. Nah, untuk materi ini juga, materi ini tuh penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan keperkalian ya. Ini juga kita mengambil dari rumus perkalian dulu. Nah, kita akan tulis dulu rumus perkaliannya itu. Masih ingat kan? Pasti masih ingat dong, baru juga kemarin kan? Nah, yang pertama itu sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta itu sama dengan 2 sin alfa cos beta. Ingat kan? Lalu yang kedua itu sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta yaitu 2 cos alfa sin beta. Nah, untuk yang ketiga yaitu cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta yaitu 2 cos alfa cos beta. Dan untuk yang terakhir yaitu cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta yaitu negatif 2 sin alfa sin beta.
Nah, yang ini masih ingat kan? Harus selalu ingat. Nah, lalu yang pertama kita akan masuk ya ke penjumlahan sinus, yaitu sin alfa ditambah sin beta. Nah, untuk mencari yang ini, masuk yang ini ya. Nah, ibu akan ganti alfa dan beta itu menjadi A. Sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B sama dengan 2 sin A kali cos B. Nah, kita misalkan A tambah B nya itu alfa, A dikurangi B nya itu beta. Nah, jadi berarti A tambah B sama dengan alfa, A dikurangi B sama dengan beta. Nah, coba kita jumlahkan dulu. A tambah B sama dengan alfa ditambah A dikurangi B sama dengan beta. Tambah, coret-coret, 2A sama dengan alfa ditambah beta. A sama dengan setengah alfa ditambah beta. Nah, sampai sini sudah mengerti kan? Nah, lalu kita kurangkan. A ditambah B sama dengan alfa, A dikurangi B sama dengan beta. Kita kurangkan. Ini habis 2B sama dengan alfa dikurangi beta setengah kali alfa dikurangi beta. Nah, berarti kita sudah mengetahui A dan B nya. Maka kita masukkan ke rumus ini. Nah, jadi kita masuk ke sini lagi ya, balik lagi ke sini. Berarti kita ganti yang ininya menjadi A, menjadi alfa. Jadi sin alfa yang A dikurangi B nya menjadi beta ditambah sin beta sama dengan 2 sin A nya itu tadi yaitu setengah kali alfa ditambah beta, lalu cos betanya itu ini setengah kali alfa dikurangi beta. Nah, jadi ini untuk penjumlahan sinus. Lalu kita ke selisih sinus ya. Kita masuk ke selisih sinus. Selisih sinus. Berarti kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B sama dengan 2 cos A sin B. Nah, misalkan tetap seperti yang tadi ya, yang pertama A tambah B nya itu kan alfa, lalu A dikurangi B nya itu misalkan beta. Nah, kita jumlahkan lagi. A tambah B sama dengan alfa, A dikurangi B sama dengan beta. Jumlahkan. Habis jadi 2A sama dengan alfa tambah beta. A sama dengan setengah kali alfa ditambah beta. Nah, lalu kita kurangi lagi. Nah, ini dikurangi. Habis 2B kurangi beta. B sama dengan setengah kali alfa dikurangi beta. Nah, berarti kan kita sudah mencari A dan B nya ya. Kita balik ke rumus lagi untuk mencari selisih sinus, yaitu sin A tambah B nya menjadi alfa tadi yang ini, dikurangi sin A dikurangi B nya menjadi beta sama dengan 2 cos A setengah
alfa tambah beta, lalu sin B sin setengah alfa dikurangi beta. Nah, ini untuk rumus selisih sinus. Sudah paham kan? Jadi sebenarnya itu untuk mencari nilai A dan B-nya itu tetap sama. Untuk selisih sinus, penjumlahan sinus, selisih cos, penjumlahan cos tetap sama. Tapi nanti Ibu akan jelaskan lagi. Nah, berarti ini kan untuk penjumlahan dan selisih sinus ya. Lalu kita masuk ke penjumlahan cos. Penjumlahan cos. Berarti menggunakan ini. Jadi cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta sama dengan 2 cos alfa cos A cos B. Nah, kita misalkan lagi seperti yang tadi. A tambah B-nya itu alfa dan A dikurangi B itu beta. Nah, maka A ditambah B, A dikurangi B, alfa beta dijumlahkan. Tetap yang tadi. Ini coret-coret untuk mencari A dulu ya. 2A sama dengan alfa ditambah beta. A sama dengan setengah alfa ditambah beta. Nah, lalu kita mencari si B, yaitu dengan cara dikurangi. Ini coret 2B sama dengan alfa dikurangi beta. B sama dengan setengah alfa dikurangi beta. Nah, sekarang udah ketemukan nilai A dan nilai B-nya. Kita kembali lagi ke rumus, yaitu cos A ditambah B nya tadi menjadi alfa ditambah cos A dikurangi B nya itu menjadi beta. Cos beta sama dengan 2 cos A nya itu yang setengah A ditambah B. Maaf, setengah alfa ditambah beta. Dan cos B-nya itu ini setengah alfa dikurangi beta. Nah, ini kita memasuki ke rumus penjumlahan cos. Lalu untuk yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu selisih cos. Selisih cos. Kita menggunakan rumus ini ya. Cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B sama dengan negatif 2 sin A sin B. Kita misalkan lagi dulu. Misalkan A ditambah B-nya itu alfa. A dikurangi B-nya itu beta. Nah, kita harus mencari A dan B. Untuk mencari nilai A-nya dulu, yaitu kita jumlahkan ini, yaitu A ditambah B sama dengan alfa ditambah A dikurangi B sama dengan beta. Kita jumlahkan. Coret 2A alfa ditambah beta. A kita tahu berapa hasilnya, yaitu ini, setengah alfa ditambah beta. Nah, untuk mencari B-nya itu kita kurangi dari ini, yaitu A ditambah B sama dengan alfa. A dikurangi B sama dengan beta. Kita kurangi, habis A-nya 2B alfa dikurangi beta. B sama dengan setengah kali alfa dikurangi beta. Nah, karena kita sudah mengetahuinya ini,
Lalu kita ke rumus. Ini aja ya. Cos, kita tulis cos. A tambah B menjadi alfa. Karena selisih kita kurangi. Kita tulis lagi cos. A dikurangi B menjadi beta. Sama dengan negatif 2 sin. A-nya itu ini dengan alfa ditambah beta lalu sin setengah alfa dikurangi beta. Nah, ini untuk selisih cos. Nah, jadi kita sudah menemukan perkalian dari rumus-rumus tersebut. Yang pertama untuk penjumlahan sinus yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan, masih ingat tidak? 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, ini untuk penjumlahan. Lalu yang kedua, selisih dari sin alfa dikurangi sin beta yaitu 2 cos setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurangi beta. Nah, untuk penjumlahan cos alfa ditambah cos beta, 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah kali alfa dikurangi beta. Nah, untuk selisih cos sama dengan negatif 2 sin setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurangi beta. Nah, ini rumus yang akan kita pakai untuk pertemuan kali ini, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan kosinus. Rumus sampai sini sudah mengerti kan? Nanti kita akan coba ke pembahasan latihan soalnya ya. Nah, sekarang kita akan coba ke latihan soalnya. Nomor 1, nyatakan tiap bentuk berikut ke dalam yang paling sederhana, ke dalam yang paling sederhana, yaitu untuk A sin 110 ditambah sin 70 derajat. Nah, ini berarti masuknya itu ke penjumlahan sinus. Berarti rumusnya itu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2
sin setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurangi beta. Nah, jadi kita masukkan ya, sin 110 ditambah sin 70 derajat, 2 sin setengah 110 tambah 70 180 derajat, cos setengah 110 dikurangi 70 berarti 40 derajat. 2 sin 180 bagi 2 90 derajat, 40 bagi 2 20 derajat ya, cos 20 derajat. Nah, untuk pengisian sampai sini juga boleh ya, atau kita boleh sederhanakan lagi. 2 sin 90 derajat itu berapa? Ayo, 1 dan cos 20 derajat. Jadi 2 cos 20 derajat. Ini bisa untuk ke yang paling sederhana. Nah, lalu untuk nomor B-nya itu sin 55 derajat dikurangi sin 35 derajat. Berarti ini masuk ke rumus selisih sinus ya. Berarti sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurangi beta. Nah, kita masuk ke sini, sin 55 derajat dikurangi sin 35 derajat sama dengan 2 cos setengah 55 ditambah 35 yaitu 90. Lalu sin setengah 55 dikurangi 35 itu 20 derajat. Nah, 2 cos 90 dikali setengah 45, sin 20 dikali setengah 10. 2 kali cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 kali sin 10. 2 dikali setengah akar 2 berarti akar 2 kali sin 10 derajat. Nah, ini untuk hasil yang sin 55 dikurangi sin 35. Untuk selanjutnya itu kita coba ke dalam cos ya. Misalkan ini apa itu cos 110 ditambah cos 70 derajat. Lalu yang B itu cos 55 derajat dikurangi cos 35 derajat. Nah, ini menggunakan rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa ditambah dikurangi beta. Nah, kita masuk cos 110 tambah cos 70 derajat. 2 cos setengah 110 tambah 70 180 derajat. Cos setengah 110 dikurangi 70 40 derajat. Jadi sini itu 2 cos 180 kali setengah 90 derajat. 40 dikali setengah 20 derajat. 2 dikali cos 90 itu berapa coba? Mesti ingat tidak? Mesti ingat ya. Cos 90 itu 0 kali cos 20 derajat. 2 dikali 0 dikali cos 20 derajat itu berapa hasilnya?
Kalau dikali 0 pasti hasilnya akan 0. Nah, ini contoh dari penjumlahan kos. Lalu kita langsung ke pengurangan atau selisih kos. Ini kos alfa dikurangi kos beta. Maka sini aja 2 negatif 2 sin setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurangi beta. Nah, ini rumusnya. Kita kerjakan. Cos 55 derajat dikurangi cos 35 derajat, yaitu negatif 2 sin setengah 55 ditambah 35 90 derajat. Lalu sin setengah 55 dikurangi 35 itu 20. Nah, lalu negatif 2 sin setengah kali 90 45 derajat kali sin 10 derajat. Negatif 2 kali setengah akar 2 kali sin 10 derajat. Nah, negatif 2 dikali setengah akar 2 itu negatif akar 2 sin 10 derajat. Nah, ini untuk pembahasan yang contoh soal selisih kos. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Kita harus tetap semangat, harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, dan jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan, harus dikumpulkan juga dengan tepat waktu kalau bisa, dan itu harus bisa. Nah, untuk materi kali ini sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.